Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira. Selamat siang terutama kepada kedua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Pesona. Senang sekali saya Iqbal Santosa siap menemani aktivitas siang Pesona Inspira. Tentunya hari ini dalam bincang pendidikan dengan temanya luar biasa sekali, di mana kali ini kita akan membahas mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. Tentunya banyak sekali pihak yang harus ikut ambil bagian dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Tidak hanya pihak sekolah ataupun orang tua, ternyata masyarakat juga perlu dalam ambil bagian di pelaksanaan pendidikan yang ada di Indonesia. Tentunya Iqbal tidak akan membahas sendiri, seperti yang sudah Iqbal sebutkan sebelumnya, sudah ada dua narasumber yang hadir di studio Radio Pesona siang hari ini. Yang pertama ada Bapak Praptadi SPDSD selaku Korwil Cam dari Kecamatan Mojo Tengah. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah Mas Iqbal sehat. Sehat alhamdulillah. Bahagia. Bahagia tentunya. Baik. Kemudian untuk narasumber kedua kita ada Bapak Yuyun Surono SPD. Beliau sebagai pengawas SD dari Kecamatan Mojo Tengah. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Luar biasa. Ini pengalaman yang luar biasa ketemu Mas Iqbal ini di Pesona FM. Baik. Nah, ini bapak-bapak sekalian kan berasal dari Kecamatan Mojo Tengah tentunya. Betul. Ya Pak. Betul sekali. Di mana seperti yang kita tahu juga banyak instansi-instansi pendidikan yang berdiri di Kecamatan Mojo Tengah. Nah, bagi Pesona Inspira yang penasaran ingin bertanya mengenai topik kita hari ini, tentunya dipersilahkan untuk bertanya di nomor WhatsApp Radio Pesona ada di 0823 2383 9996 karena kita akan membersamai Pesona Inspira sampai dengan jam 2 siang nanti. Baik nih Pak, langsung saja kita masuk ke topik kita hari ini di mana peran masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. Ini kenapa nih sebenarnya? Kenapa masyarakat harus ikut ambil bagian di dalam pendidikan yang ada di Indonesia? Tentunya seringkali kalau misalnya kita bilang pendidikan yang terlibat ya paling mentok pihak sekolah dan juga orang tua. Ini kenapa masyarakat harus terlibat Pak? Oke. Mohon izinnya Pak. Monggo silakan Pak. Mas Iqbal, kalau tadi kita bicara tentang pendidikan, Nggih. ini memang tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya masyarakat. Apalagi kalau kita sadar bahwa siapa tahu sebetulnya yang akan menggunakan dari produk pendidikan yang terbanyak adalah masyarakat. Tidak hanya orang tua, tidak hanya pihak sekolah, pemerintah, tapi justru yang paling banyak menggunakan produk pendidikan itu adalah masyarakat. Oke. Ya. Kemudian Mas Iqbal, ini kalau kita melihat ke dasar pemikiran pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, ini memang di pasal 6 ayat 2, setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Nah, berarti kan dalam hal ini masyarakat selaku warga negara. Kemudian juga nanti mungkin di topik berikutnya ada pasal 8 yaitu masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Ini di awal dulu. Jadi nanti kita bareng-bareng bersama-sama untuk mengupas mengapa kok masyarakat harus paling peduli kepada pendidikan. Salah satu dasarnya adalah pasal pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2003. Itu Mas. Ya. Oke, ini juga penting sekali. Berarti memang peran serta masyarakat tidak semerta-merta hanya dituntut untuk mensupport instansi-instansi pendidikan yang ada terdekatnya, tapi ada alasannya juga, ada dasar aturannya juga seperti itu, Betul Pak. sekali. Ya. Nah, ini mengenai aturan-aturan yang sudah ada. Bagaimana dengan pengaplikasiannya di masyarakat kali ini? Apakah untuk sebagian besar Wonosobo terutama yang ada di Kecamatan Mojo Tengah masyarakatnya sudah kooperatif atau ikut ambil bagian nih dalam peran serta pendidikan yang ada di lingkungan sekitar mereka Pak untuk saat ini? Ya. Kami Pak Yudi silakan. Untuk sementara kami terutama di tahun ini sudah mulai melakukan pendekatan terhadap sekolah-sekolah agar mereka juga bisa merangkul lah Mas, merangkul masyarakat sekitar yang nantinya mereka bisa
berpartisipasi aktif dalam memberikan dukungannya, bisa berupa sumber daya, berupa ya dukungan secara moral maupun material, sehingga nanti penyelenggaraan pendidikan di suatu sekolah khususnya di Mojo Tengah itu bisa berjalan secara maksimal, Mas. Mungkin kami menambahkan Mas Iqbal lah. Jadi kalau kita melihat masyarakat kita itu kan terbagi. Artinya ada masyarakat yang memang sangat peduli pendidikan. Kemudian ada sebagian masyarakat yang karena kesibukannya, mohon maaf, ini mungkin sebetulnya dia peduli, hanya saja karena kesibukan akhirnya menjadi kurang peduli. Betul. Dan yang terakhir ini yang saya yakin ini mungkin persentasenya paling banyak. Banyak ada masyarakat yang memang dia karena ketidaktahuan sehingga dia menjadi kurang atau tidak peduli dengan pendidikan. Terutama ini untuk masyarakat yang notabene mungkin karena tingkat pendidikannya ini mungkin masih agak rendah, sehingga mereka tahunya kalau pendidikan itu ya tanggung jawab pemerintah atau mungkin pihak swasta yang lain. Nah, ini kontur masyarakat Wonosobo, saya mengamati ini sebagian besar, saya katakan itu mungkin lebih dari 30% itu masih banyak yang dia kurang paham. Sebetulnya masyarakat itu gimana toh terhadap pendidikan. Itu seperti itu Mas Iqbal. Oke, baik. Berarti memang perlu kita akui di masyarakat sendiri ada beberapa lapisan-lapisan. Ada yang peduli, mungkin ada yang peduli tapi dengan keterbatasan waktu dan sumber daya dan lain sebagainya. Serta mungkin ada sedikit belum ada perhatian menuju ranah pendidikan. Sebenarnya sepenting apa sih peran serta masyarakat dalam pendidikan? Kenapa masyarakat ini harus ikut ambil bagian yang ada di situ, Pak? Sangat penting, Mas, menurut saya. Karena sekarang sekolah sangat-sangat terbatas. Kalau enggak kita bermitra dengan masyarakat, perkembangannya sangat terganggu. Maksudnya terganggu kayak gini. Misalnya sekolah membutuhkan sesuatu, ini enggak bisa maksudnya di sekolah itu dilaksanakan, kita bisa merangkul dari masyarakat. Betul, masyarakat ada ini terus bisa membantu di sekolah, mungkin seperti itu. Mungkin sama seperti kehidupan bermasyarakat pada umumnya, saat kita hidup berumah tangga juga kita memiliki tetangga seperti itu. Betul, ya Pak. sekali. Sekolah kan memang berdiri di tengah-tengah masyarakat. Tepat. Tetangganya juga pasti masyarakat di sekitar situ. Tentunya kerukunan antara sekolah dan masyarakat perlu terjalin juga berarti ya Pak. Iya. Betul Mas Iqbal. Nah ini yang kadangkala terjadi di masyarakat itu, masyarakat tahunya pemerintah sudah mendirikan sekolah. Dikompliti, dilengkapi dengan guru, fasilitas. Udah masyarakat, monggolah terserah. Apalagi kemarin, belum lama kan ada semacam pengertian masyarakat bahwa sekolah itu gratis, sekolah tidak bayar, sekolah dilarang ini, dilarang itu. Dan mereka yang, mohon maaf, artinya dengan yang sekian persen tadi, mereka menganggap, itu urusan pendidikan bukan urusan saya, itu urusan pemerintah sepenuhnya. Nah ini yang harusnya ini menjadi perhatian bagi semua pihak, terutama juga perhatian bagi kita sebagai masyarakat pendidikan. Ini bagaimana kita harus merangkul, bagaimana harus kita memanfaatkan, kita harus bisa memberdayakan masyarakat yang ada untuk kepentingan pendidikan, yang mana nanti hasil yang akan mengenyam paling banyak kan masyarakat itu sendiri. Gitu Mas Iqbal. Ini juga tadi dasar hukumnya sudah jelas di depan. Ini juga dikuatkan oleh peraturan pemerintah pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 75 Mas tahun 2016 tentang komite sekolah. Ya, itu sudah ada dasarnya sehingga kita bisa melangkah ke depan karena ini sudah memiliki landasan yang sesuai aturan yang ada. Iya. Di sini disebutkan bahwa komite itu juga berperan dalam menganalisa, membantu kebijakan program sekolah yang ada, terus bagaimana sekolah itu kriteria kinerjanya perlu dievaluasi bersama, terus kriteria fasilitas pendidikan ini sudah memenuhi syarat kenyamanan dan sebagainya atau belum. Ini juga perlu diskusi bersama, kolaborasi bersama dengan
masyarakat yang ada di sekitar sekolah tersebut. Oke, ini juga menarik ya. Berarti komite sekolah baik masyarakat ikut berperan aktif dalam menentukan program-program dari sekolah, standarisasi juga bisa ditentukan dari situ. Nah, ini yang menurut saya yang cukup perlu digarisbawahi adalah mau tidak mau kita akui kan tadi sebagian besar warga masyarakat yang ada di Wonosobo adalah beberapa kalangan orang yang memang belum begitu concern atau belum melek pendidikan seperti itu. Sedangkan sekolah ini hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan fasilitas pendidikan. Nah, ini gimana cara sekolah merangkul masyarakat-masyarakat yang belum melek pendidikan tapi mau tidak mau ya anak-anak mereka akan bersekolah di institusi pendidikan yang ada di masyarakat sekitar seperti itu, Pak. Oke, Mas Iqbal. Ini kalau kami di Mojo Tengah, ini kami mengajak dari stakeholder, pihak satuan pendidikan dalam hal ini sekolah, karena masyarakat ini banyak yang belum paham dengan peran serta di dalam pendidikan, maka kami mengajak teman-teman terutama kepala sekolah untuk bisa jemput bola. Oke. Nah, karena apa? Kalau mereka tidak dijemput, mereka hanya diharapkan udah partisipasi. Sementara mereka tidak ada inisiatif untuk masuk ke pendidikan, maka ini tugas kami, tugas pengawas, tugas kemudian kepala sekolah, lembaga pendidikan, bagaimana kita jemput bola dulu. Artinya kita menyadarkan, Pak, Bu, ini loh Pak, tugas panjenengan selaku masyarakat ini seperti ini. Nah, ini pentingnya jemput bola, karena kalau tidak kita jemput, kita khawatirnya yaitu mereka karena ketidaktahuan, mereka akhirnya jadi cuek, acuh tak acuh dengan masalah pendidikan yang ada di wilayah tersebut, baik itu di desa maupun di kecamatan. Jadi kunci kami ini, kami mengajak teman-teman untuk bisa jemput bola. Dengan seperti itu nanti setelah mereka mau bergabung dengan forum yang ada di sekolah, ini kami ada trik-triknya yang mungkin nanti bisa dilaksanakan mungkin di kecamatan-kecamatan lain, sehingga nanti cara jemput bola itu nanti yang akan mengajak masyarakat untuk bisa berperan aktif di dalam pengelolaan dan juga sambil mengawasi kualitas pendidikan yang ada di daerah tersebut. Itu Mas Iqbal. Oke. Nah, ini yang menarik berarti sekolah melakukan inisiatif jemput bola. Betul sekali, tepat sekali. Nah, ini kan memang walaupun kita terkadang sudah melakukan inisiatif jemput bola, respon dari masyarakat kan sering sekali tidak terdebak. Ini kebanyakan respon masyarakat yang terutama belum melek pendidikan, responnya seperti apa biasanya? Oh gitu. Biasanya ini kan setiap di suatu sekolah, misalnya di SD ya, kami kan di lingkungan SD itu kan setiap kelas ada awal tahun pelajaran itu biasanya ada komunikasi. Betul. Biasanya di situ setiap kelas membuat pengurus paguyuban. Di situ pasti 50% ada yang support, ada yang enggak. Nah, di situ kita flurkan bagaimana program-program di sekolah ini seperti ini. Apakah ini bisa membantu peserta didik ke depannya dalam kegiatan pembelajaran, sehingga kita kasih edukasi di situ, terus mereka mungkin tergerak hatinya, terus bisa memahami apa kepentingan di sekolah, sehingga mereka bisa berperan aktif untuk mendukung pendidikan di suatu sekolah tersebut, Mas Iqbal. Oke. Berarti memang mau tidak mau kita pungkiri ya pasti ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang mendukung dan pasti juga ada yang tidak ya. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya bentuk dukungan seperti apa yang diharapkan oleh pihak sekolah nih dari masyarakat sendiri? Oh gitu, betul Mas. Ini sebelum sampai bentuk dukungan yang diharapkan, ini kami ceritakan dulu Mas di Mojo Tengah. Ini kami bersama Pak Jujun dan teman-teman yang ada di sana memiliki sebuah program. Ini akronim Mas. Oke, namanya Kompor Gas. Kompor Gas. Nah, itu Kompor Gas itu akronim. Akronim bukan relay, bukan kuantum dan sebagainya. Ini Kompor Gas akronim Mas. Kom-nya itu komunikasi. Kemudian P-nya itu paguyuban. Komunikasi, paguyuban. O-nya itu orang tua. Baik. Gasnya itu GA warga, S-nya sekolah. Oke. Ya, jadi pemikiran kami segala sesuatu itu kalau sudah bisa ada komunikasi, sudah bisa dikomunikasikan, ini nantinya pasti akan berjalan dengan lancar. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jujun bahwa di sebuah lembaga pendidikan, baik itu SD, SMP, biasanya sudah ada lah grup WA. Oh iya, baik. Kelas 1 yang memuat semua wali siswa dari kelas 1, yang kelas 2 juga itu. Namun grup WA yang sekarang ada itu kebanyakan ya hanya sebatas pada grup WA itu dan hanya aktif
pada apa ya istilahnya hanya secara online. Oke. Nah, padahal kalau kemudian itu bisa dikembangkan dengan yang kami sampaikan ini kompor gas ini, harapan kami mereka rutin, misalkan 1 atau 2 bulan, oke lah misalkan kita undang ke sekolah. Nah, di sekolah itu kemudian yang kelas 1 misalkan guru kelas melaporkan apa toh yang sudah terjadi di kelas, proses pembelajaran seperti apa, sehingga masyarakat, orang tua, dalam hal ini masih orang tua, artinya bagian dari masyarakat, dia sadar, dia tahu, oh perkembangan anakku sekarang sudah bisa gini. Kalau komunikasi ini terus berjalan, bisa kemudian merambah ke hal-hal yang lain, saya yakin nanti masyarakat kemudian dia sadar, oh ternyata kami juga diperlukan. Yang sekolahan juga bisa memberikan satu gambaran, ini loh Pak, kelas 1 ruangnya kayak gini. Masih kurang ini, sementara anggaran dari pemerintah hanya segini. Sehingga nanti kemudian bisa ditemukan kesepakatan, ya udah Pak, Bu, ini nanti masyarakat oke lah membantu kebersihannya dengan sukarela, bukan dengan pungutan. Sekarang kan dilarang untuk memungut, tapi kalau itu bantuan, peran serta, itu kan masih diperbolehkan. Itu gitu Mas Iqbal yang kami jalankan, program kami di Mojo Tengah, dan itu kayaknya sekolah sudah banyak yang merespon dan masyarakat tanggapannya ternyata juga luar biasa karena mereka ikut dilibatkan untuk bagaimana mendesain, kemudian juga ikut mengawasi tentang dalam hal ini sekolah yang ada di daerah itu. Oke, baik. Berarti memang sebenarnya sudah mulai ada inisiasi, tapi seringkali kendalanya memang diharapkan tidak hanya berbentuk dari online saja, tapi ada tatap muka dan juga akses secara nyata seperti itu. Gitu, Nah, selain itu ada kendala-kendala lain tidak sih Pak dalam mengkomunikasikan mungkin harapan dari sekolah ataupun harapan dari para masyarakat? Seringkali kendalanya apa dalam bentuk-bentuk pendekatannya seperti itu? Kalau hambatan itu sering terbentur dengan waktu karena di lingkungan masyarakat orang tua itu kan beragam pekerjaannya, sehingga misalnya pagi yang di perkotaan ya semuanya pegawai sehingga waktunya. Nah itu kadang masalah waktu ini kalau di dekat kota itu masalahnya itu. Akhirnya di sore hari. Nah gitu Mas. Kalau dari saya mungkin analisanya dari segi waktu. Oke, berarti memang terbenturnya antara dua kepentingan gara-gara memang kesibukan masing-masing seperti itu. Kesibukan. Juga mungkin Mas kendala ini memang kita melihat keadaan masyarakat kan secara ekonomi tidak sama. Maaf, terutama yang di pedesaan ini biasanya kan sudah kemudian ada permintaan bantuan atau mungkin peran serta yang berupa dana, anggaran, ini akan sangat berbeda dibandingkan mereka yang ada di perkotaan. Nah, ini kami sebetulnya dengan kepala sekolah sudah berusaha mensiasati. Artinya bentuk dukungan masyarakat itu kan tidak hanya dalam bentuk materi, finansial, namun banyak. Contoh misalkan sekolah itu kan tiap tahun membuat yang namanya KUSP, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Istilahnya itu rencana program selama 1 tahun apa yang akan dilaksanakan, apa yang akan dilakukan sekolah itu dengan melihat sumber daya, kearifan lokal, dan juga melihat situasi yang ada di sekolah itu. Ini setiap sekolah pasti membuat itu Mas. Nah, bentuk peran serta masyarakat itu sebetulnya, makanya nuwun sewu, dengan adanya paguyuban itu komunikasi, harapannya di awal tahun masyarakat sudah kita tarik dulu. Kita libatkan, Pak, Bu, ini sekolah mau kita buat seperti apa? Sekolahan kita programnya apa saja? Ini sudah kita minta pendapatnya, solusinya, kemudian gagasannya yang menurut mereka sesuai untuk kearifan lokal, keadaan di daerah tersebut. Ini yang memang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan seperti itu, Mas. Ini bentuk yang berupa dikatakan itu yang pemikiran. Belum lagi nanti misalkan sekolah punya program ini, nah bagaimana masyarakat itu bisa membantu, bisa ikut
mensukseskan program-program yang ada, baik itu pada intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Oke, Gitu, baik. Ini jika kita berbicara mengenai masyarakat, tentunya di tengah-tengah masyarakat atau mungkin seringkali ada di sekitar sekolah juga ada beberapa organisasi-organisasi masyarakat, baik itu yang keagamaan ataupun non keagamaan. Tentunya sekolah juga sedikit banyak akan bersinggungan dengan organisasi-organisasi tersebut. Apakah organisasi tersebut juga bisa memberikan bantuan ataupun support terhadap sekolah-sekolahnya? Seperti itu, Pak. Okay. Bisa sekali, Mas. Kalau misalnya di sekolah itu ada kegiatan berupa PHBI, itu kan otomatis kita minta relasi ke sana. Misalnya kayak PHBI itu kan misalnya ada ceramah. Kalau lebih relevannya kan kita ngundang Pak Ustadz yang ada sekitar. Itu salah satu bentuk peran juga di situ. Sehingga kita melibatkan langsung masyarakat dalam dunia pendidikan, sehingga anak-anak itu ya mengenyam pengalaman yang diberikan sesuai yang pada yang punya ilmu gitu ya. Oke. Berarti memang tanpa memandang beberapa level masyarakat, seperti halnya tidak hanya masyarakat secara umum, masyarakat dengan background organisasi-organisasi tertentu juga bisa ikut ambil bagian tentunya ya Pak? Sangat-sangat bisa, Mas. Ini sekolah itu kan ada yang dikatakan namanya akreditasi sekolah, yaitu penilaian kelembagaan secara menyeluruh. Nah, dalam akreditasi itu juga ada salah satu unsur yang menyertakan, yang menilai itu MOU, istilahnya kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang ada di sekitar sekolah. Ini kalau kita lihat, Mas, sebetulnya sudah banyak sekolah yang melaksanakan seperti itu. Namun juga masih ada yang mungkin bentuk kerjasamanya itu belum maksimal. Sebagai contoh misalkan, di sekitar sekolah ada Pamsimas, ini yang bentuk paling kecil saja. Pamsimas itu kan mengalirkan air dari sumber air yang ada ke masyarakat. Nah, ini sekolah bagi mereka yang sekolah-sekolah yang mungkin sumber airnya itu hanya mengandalkan PDAM, dengan adanya itu kan bisa berkolaborasi. Artinya Pamsimas ikut mendukung, ikut menyokong ke sekolah lewat artinya itu bidangnya masing-masing. Termasuk juga misalkan saat ini sekolah akan mengadakan misalkan latihan upacara, yang mana latihan upacara itu kalau bisa kan ya baris berbarisnya juga baik, kemudian hal-hal yang itu. Nah, di dalam desa itu sendiri kan ada yang namanya Babinsa. Oh iya, betul. Ini kalau kepala sekolah yang kreatif, dia pasti akan menggandeng Pak Babinsa untuk bisa ikut melatih ke dalam waktu sekolah itu mengadakan latihan upacara atau mungkin pelatihan baris berbaris di bidang kesehatan, karena di desa juga ada bidan desa. Oh iya, betul. Maka mereka juga kepala sekolah yang kreatif, guru yang kreatif bisa meminta bantuan dari bidan desa untuk memberikan penyuluhan kesehatan. Belum lagi nanti misalkan di situ ada sentra-sentra produksi. Nah, anak-anak kan perlu dilibatkan, artinya untuk menambah pengetahuan anak, wawasan anak, bisa lah sekali-kali outing kelas. Nah, dengan kerjasama seperti itu, misalkan di daerah Dieng ada produk-produk kerajinan karika atau yang lain, keripik kentang. Dengan anak-anak itu kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga organisasi yang ada di desa itu, akhirnya anak tahu proses keripik kentang itu kayak gini, proses karika kayak gini. Itu gitu, Mas. Pada prinsipnya sebetulnya sekolah sudah ada, hanya saja mungkin karena keterbatasan waktu dan sebagainya, akhirnya belum bisa optimal dalam memanfaatkan lembaga atau mungkin sumber daya yang ada di sekitar sekolahan itu, Mas Iqbal. Oke, baik. Nah, tadi juga sudah dijelaskan memang ada berbagai macam bentuk dukungan yang bisa diberikan oleh masyarakat kepada pihak sekolah sebagai instansi pendidikan. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah sejauh apa nih masyarakat bisa membantu pihak sekolah dengan bantuan-bantuannya, atau ada ranah-ranah tertentu yang memang sudah tidak bisa dibantu oleh masyarakat. Jadi ada batasan-batasannya sampai sejauh mana masyarakat bisa ngebantu kalau gitu, Pak? Kalau itu nggak ada batasannya, selama itu bisa untuk dunia pendidikan itu nggak ada batasannya, Mas. Mau seberapapun, mau seperti bentuk apa, tapi itu memang berguna untuk anak-anak terutama dalam dunia pendidikan,
tetap diterima itu. Iya. Misalnya kayak dulu ya, kalau ini ada misalnya Geodipa itu kan salah satu di Dieng ya. Betul. Itu kadang ya juga memberikan bantuan ke lembaga sekolah, bisa berupa tas atau apapun itu, sehingga sekolah sangat terbantukan dengan adanya kehadiran dari masyarakat, dari lembaga, dari mitra yang lain seperti perusahaan, itu sangat membantu untuk program-program pelaksanaan yang ada di sekolah. Ya, kami tambahkan Mas Iqbal. Jadi apa toh yang bisa diberikan oleh masyarakat kepada pendidikan kan gitu ya. Sebenarnya banyak Mas. Di sini kami mencatat setidaknya ada 9. Oh, ada 9. Ya, tapi itu bisa lebih, bisa berkembang. Salah satu yang tadi pada saat penyusunan KUSP program sekolah, mereka kita libatkan apa kemauan masyarakat dengan melihat potensi yang ada, sehingga misalkan pada ekstrakurikuler daerah itu kemudian ternyata berbasis agama, kan mereka bisa memasukkan, Pak, bagaimana kalau anak-anak kita latih untuk ini rebana, rebana dan sebagainya. Kan biasanya kalau di pedesaan rebananya ada ya Pak ya. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Mas Iqbal, ini pada waktu penerimaan peserta didik baru. Ini juga masyarakat besar sekali kalau mereka mau berperan. Dengan apa? Mereka dengan memberikan satu penyuluhan kepada masyarakat yang lain. Oh, sekolah tempat kita, desa kita sudah bagus, mengapa harus keluar? Mengapa harus mencari sekolah yang jauh? Kalau di tempat kita sekolahnya sudah layak, kualitasnya sudah bagus. Itu yang kedua BPDP. Yang ketiga Mas Iqbal itu pada proses belajar mengajar. Jadi proses belajar mengajar itu memang secara mutlak tanggung jawab guru. Namun tidak ada salahnya kalau masyarakat membantu. Bahkan di beberapa sekolah itu ada yang namanya asisten. Asisten itu terutama kelas-kelas yang kecil, kelas-kelas yang anak-anak baru saja kelas 1 biasanya, ada wali siswa masyarakat yang secara sukarela dia membantu mengatur anak. Jadi guru memberikan materi, dia di belakang membantu mengatur anak. Mungkin ada yang memegang pensilnya itu belum betul, mungkin ada yang mau ke belakang dan sebagainya. Ini bentuk dukungan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Kemudian yang keempat Mas Iqbal itu assessment. Assessment itu kalau dulu kita mengatakan itu penilaian. Nah, penilaian pun masyarakat bisa memberikan bantuan dukungan kepada sekolah melalui berbagai cara. Salah satunya misalkan asesmen itu bagaimana masyarakat itu menyuruh anak-anaknya. Oh, ini dulu kita kan pernah waktu ada agenda senja keluarga dulu. Betul sekali, senja keluarga dulu. Nah, senja keluarga itu kan berarti mengarahkan masyarakat saat jam sekian sampai jam sekian gunakan anak untuk mengaji, untuk belajar. Kemudian yang kelima, pada waktu tadi PHBI, hari-hari besar keagamaan, masyarakat juga bisa memberikan dukungan. Ustadznya, penceramahnya dari siapa, sampai nanti mungkin sampai ke udah jajanan anak-anak masyarakat yang mengiur gitu. Kemudian yang keenam itu lomba, karena kemarin menjelang hari ulang tahun kemerdekaan RI kan biasanya sekolah mengadakan lomba. Betul. Untuk untuk memeriahkan lah, sambil untuk menggali jiwa patriotisme anak gitu Pak Yuyun ya. Ini tidak ada salahnya kalau masyarakat juga ikut andil, mungkin memberikan semangat, syukur-syukur memberikan udah hadiahnya dari kami Pak, meskipun hanya kecil kan gitu. Kemudian juga yang tadi saya katakan kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan prestasi anak. Sebagai contoh Mas Iqbal, di sebuah desa ada seseorang masyarakat yang pinter, dia juara masalah tenis meja. Nah, kalau dia kemudian mau menyumbangkan tenaganya, pikirannya, kan dia bisa membantu sekolah, dicari anak-anak yang memang punya talenta, punya bakat untuk ikut tenis meja itu, dilatih perlahan-lahan tapi rutin, sehingga nanti dari sekolah itu muncul juara-juara, muncul anak-anak hebat dari tenis meja itu. Termasuk yang lain, misalkan di daerah itu keseniannya ternyata maju,
banyak orang-orang yang pandai menari. Tidak ada salahnya mereka menyumbangkan, melatih anak-anak yang ada, yang notabene adalah mungkin ponakannya, mungkin anaknya sendiri, sehingga itu bisa. Kemudian yang 8 tadi yang saya katakan pada saat akreditasi, mungkin bagaimana sekolah yang sudah lama mungkin agak kotor, lama tidak perawatannya kurang. Karena sekarang maaf saja Mas Iqbal, dengan adanya penjaga sekolah yang notabene itu rata-rata hanya honorer. Jadi di Mojo Tengah penjaga sekolah yang negeri hanya 1 Mas. Ini untuk bisa mengurusi, kemudian untuk membuat sekolah itu bersih, rapi, tertata kan sangat sulit. Ini butuh juga bantuan masyarakat mungkin dalam bentuk gotong royong dan sebagainya, termasuk kegiatan-kegiatan sekolah yang lainnya. Itu Mas Iqbal, sebenarnya banyak yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu sekolah, pendidikan, agar pendidikan itu bisa berlangsung secara baik, secara lancar, sesuai dengan harapan masyarakat. Itu Mas Iqbal. Baik. Menarik sekali perbincangan kita nih ternyata mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, dan tentunya masih banyak lagi hal-hal yang akan kita bahas setelah ini. Tapi bagi Pesona Inspira yang ingin bertanya mengenai topik yang luar biasa ini, silahkan untuk mengirimkan pertanyaan Anda di nomor WhatsApp kami, ada di 0823 2383 996, dan kami akan kembali sesaat lagi. Baik, selamat siang Pesona Inspira, kembali bergabung bersama saya Iqbal Santosa dalam Bincang Pendidikan, masih membahas mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. Tentunya masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bapak Praptadi selaku Korwilcam dari Kecamatan Mojo Tengah, dan juga Bapak Yuyun Surono sebagai pengawas SD di Kecamatan Mojo Tengah. Dari tadi kita sudah membahas panjang lebar mengenai peran serta masyarakat, bentuk dukungannya seperti apa, pendekatannya juga sudah. Nah, kali ini kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di nomor WhatsApp Radio Pesona, ada di 0823 2383 9996. Baik. Nah, kali ini pertanyaannya yang pertama ini lumayan mirip ini Pak. Iya, Mas Untuk Iqbal. yang pertama, selamat siang Mas Iqbal dan juga narasumber. Saya Roimah nih di Sumberjati ya. Mau bertanya bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat ya Pak, padahal orang tua ini mendukung. Tapi di wilayah kami anak lulus SD ini kebanyakan tidak mau melanjutkan SMP. Ada 1 orang yang tidak mau melanjutkan, yang akhirnya 4 anak lainnya juga ikut-ikutan tidak mau melanjutkan. Padahal sayang sekali karena baru lulus SD. Seperti itu Pak. Nah, ini yang pertanyaan kedua, karena mirip juga sekalian kita baca Pak. Iya. Pertanyaan yang kedua, selamat siang Mas Iqbal dan juga narasumber. Saya Titi di Jaraksari. Mau bertanya, kenyataannya sampai sekarang masih ada anak tidak sekolah di Wonosobo. Jumlahnya bahkan cukup banyak. Alasannya beragam, tapi malah justru biasanya dari lingkungan keluarganya ada yang meminta anaknya untuk membantu bekerja orang tua saja. Bagaimana nih seharusnya menyadarkan masyarakat bahwa sekolah itu penting? Baik Pak, silakan. Oke, pertanyaan yang luar biasa Mas Iqbal. Berarti kita memberikan satu apresiasi, masyarakat semakin sadar tentang pentingnya pendidikan. Betul. Ya. Namun Mas Iqbal, kalau kita bicara sampai pada anak, sebetulnya anak itu tanggung jawab siapa toh? Kan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tidak hanya anak kelas 6 itu tanggung jawab guru, tidak hanya tanggung jawab sekolah. Namun perlu ada kolaborasi. Nah, ini pentingnya Mas, kalau misalkan di dalam sebuah sekolah dengan masyarakat ada komunikasi yang instan, komunikasi yang terus-menerus, akhirnya masyarakat mau tidak mau itu kan akan terdidik untuk merubah pola pikir yang mungkin sampai saat ini di antara anak-anak itu, karena mohon maaf, karena sekarang yang namanya kayak saya mengatakan polusi itu dimanapun tempat ada, terutama polusi HP, polusi pergaulan, polusi dan sebagainya. Nah, kalau orang tua kemudian hanya pasrah menyerahkan kepada dunia pendidikan, ya tidak akan ada selesainya Mas. Padahal mohon maaf, kalau kita sadar bahwa sebetulnya anak itu dari kapanpun itu tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Sekolah, pemerintah ini kan hanya ikut membantu sekian persen. Tapi kalau kita lihat waktunya di rumah tangga berapa jam coba? Ini. Nah, sebetulnya solusinya itu butuh adanya semacam
kesepakatan, kerjasama, dan juga mohon maaf itu bagaimana anak secara awal sudah dikenalkan, anak secara awal sudah disadarkan bahwa yang namanya pendidikan tidak hanya cukup, apalagi SD Mas, wong sekarang mohon maaf S1 saja mencari pekerjaan juga agak sulit. Betul. Apalagi anak SD. Apalagi mereka mungkin yang notabene orang tuanya hanya dikatakan ekonomi menengah ke bawah. Kan tidak ada warisan yang bisa ditinggalkan untuk anak. Nah, ini memang bukan hal yang mudah, Mas. Bukan hal yang mudah untuk diucapkan, tapi memang itu butuh kerjasama yang instan antara masyarakat, kemudian juga dari pihak pemerintah desa sendiri, kemudian juga dari pemerintah dalam hal ini bagaimana menyediakan sekolah-sekolah yang terjangkau, kemudian untuk transportasinya mudah, kemudian juga untuk pelayanannya tercukupi, sarana prasarana, sehingga anak kemudian ada keinginan untuk tetap melanjutkan. Memang dalam 1-2 kasus biasanya anak kan akan lebih lebih terhipnotis dengan teman-temannya. Udah teman-temannya kayak gini, cenderung santai, dia ikut-ikutan santai. Nah, ini di sini pentingnya pendidikan keluarga, Mas Iqbal. Kalau orang tua bisa mengaruhi, orang tua itu bisa membina anaknya, orang tua itu bisa memberikan nasihat dengan didampingi, dibantu oleh pihak sekolah, saya yakin nanti permasalahan itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Mungkin Pak Yudin mau menambahkan, Pak Yudin. Ya, saya bisa menggarisbawahi itu kontrol. Kontrol orang tua ini sangat penting, bagaimana anak-anak ini bergaul di lingkungannya sehingga kita bisa mengetahui ini arahnya kemana, sehingga nanti hal yang tadi yang disebut sebagai polusi itu sangat bisa dikurangi. Nah, terus yang kedua, kita juga bisa bekerja sama dengan pemerintah desa, karena gimana mutu pendidikan itu kan mencerminkan suatu sumber daya manusia di suatu desa atau di suatu wilayah gitu, Mas. Jadi kita juga menggandeng berbagai pihak kalau ini, karena ini terkait dengan angka anak ATS ya, anak tidak sekolah gitu. Nah, ini kita harus melibatkan berbagai elemen ini dari pemerintah desa, mungkin kecamatan dan stakeholder yang lain mungkin Mas Iqbal. Oke, baik. Berarti memang pentingnya peran banyak orang untuk mengurangi adanya angka anak tidak sekolah seperti itu ya. Kalau hanya diserahkan ke satuan pendidikan, kami tidak mampu, Mas. Karena itu juga butuh dari itu perangkat desa, pemerintah, dan yang paling utama dari orang tua itu sendiri, Mas ya. Baik. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Roso. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya. Gimana ini ya Pak? Saya sebagai masyarakat kok sedikit kurang setuju kalau sekolah ini adanya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ini jadi anaknya pulangnya kesorean, terus waktu ngaji jadi sudah lelah dan malas-malesan jadi nggak berangkat. Apa dirubah saja lagi Pak sampai Sabtu agar pulangnya lebih gasik seperti itu? Oke, maksudnya kalau menyangkut kebijakan, ini kami istilahnya hanya pelaksana, Mas. Jadi gini, biasanya sekolah-sekolah yang 5 hari itu kan yang pertama PAUD itu biasanya kan hanya sampai hari Jumat. Kemudian juga TK sebagian ada yang hanya sampai hari Jumat. Kalau untuk saat ini SDMI di Wonosobo yang kami tahu itu seluruhnya 6 hari belajar, 6 hari kerja. Termasuk SMP. Tapi untuk SLTA, SMA, SMK, mungkin yang dimaksudkan dari Bapak yang bertanya tadi mungkin SMA ya. Pulangnya sampai sore, disuruh ngaji males dan sebagainya. Ini kewenangannya bukan ada pada kami, Mas. Itu dulu memang pernah dimusyawarahkan lewat forum yang melibatkan tidak hanya pendidikan tapi juga beliau Bapak Bupati. Bahkan kemarin belum lama kan pernah ada wacana SDMI SMP 5 hari sekolah. Tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya itu tidak diloloskan, tidak diperbolehkan sehingga tetap 6 hari kerja. Nah, untuk yang 5 hari kerja, ini sekali lagi itu kewenangannya memang kalau SMA, SMA itu kan di tingkat provinsi, Mas. Jadi sekali lagi kami tidak bisa menjawab secara pasti itu. Itu seperti itu Mas Iqbal. Oke. Tapi kalau di tingkat SD sendiri, SMP kan sempat dirapatkan untuk wacana menjadi 5 hari kerja. Ini pertimbangan apa saja yang akhirnya memutuskan untuk akhirnya sudah kembali saja kepada yang 6 hari kerja sesuai dengan yang sudah saat ini berlangsung seperti itu Pak? Dari segi siswa itu ada satu pemikiran kalau sampai 5 hari kerja kan harus ditambahkan.
jam pelajaran yang Sabtu kan harus ditambahkan di hari selain Sabtu, dari Senin sampai Jumat. Otomatis kalau sudah siang itu biasanya kan semangat anak, kemudian juga daya tahan anak, apalagi anak-anak kecil itu kan belum memungkinkan, Mas. Itu betul, di satu sisi. Kemudian di sisi yang lain itu banyak madrasah diniyah, TPQ yang juga kurang setuju karena kalau itu 5 hari kerja, otomatis pulangnya kan rata-rata jam 2 lah misalkan. Nah, padahal banyak TPQ Madin yang menyelenggarakan jam pembelajaran itu di antara jam 13.30, jam 1, sehingga itu dikhawatirkan akan berbenturan. Kemudian di satu sisi bagi tenaga pendidiknya, Mas, bagi teman-teman guru, ya kalau yang rumahnya dekat, misalkan seseorang guru dari Wonosobo kerjanya di Wadas Lintang, di yang paling pojok misalkan. Jam 4 harus dari sana. Kita bayangkan kalau pas musim kemarau mungkin tidak masalah. Kalau pas musim hujan dan sebagainya. Itu pertimbangannya seperti itu, sehingga masih kita pertahankan untuk yang 6 hari kerja, 6 hari sekolah. Kan gitu, Mas Iqbal. Baik, berarti memang pertimbangan-pertimbangannya dibuat untuk kebaikan banyak pihak juga ya, Pak. Betul sekali, Mas Iqbal. Baik. Pertanyaan selanjutnya, siang Mas Iqbal, ini dengan Mini di Kalicecep. Gimana ya menyikapi lingkungan tetangga yang orientasinya terhadap anak perempuan? Ini kebanyakan masih ya sudahlah ngapain sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga nanti menjadi ibu rumah tangga seperti itu. Bagaimana ini, Pak? Silahkan. Nah, Oke, Mas. Monggo Pak Yujin dulu. Ya, saya hanya sedikit. Kalau yang ini kita harus segera diputus ini mindset seperti ini, karena ya pendidikan kan tidak hanya untuk laki-laki tapi perempuan juga. Nanti kan perempuan ini kan akan menjadi seorang ibu. Betul. Nah, kalau seorang ibu ini memiliki pengalaman pendidikan yang luar biasa, otomatis ini akan mempengaruhi anak-anaknya ke depan. Itu Mas Iqbal. Mungkin tambahi Pak Prap ini. Ya. Yang dikatakan Pak Yujun itu dari segi pendidikan anak. Karena mohon maaf, artinya mereka yang hanya lulus SD, nanti pola pikirnya sampai memberikan gizi pada anaknya kan akan berbeda, Mas Iqbal, dengan mereka yang mengenyam minimal usia 12 tahun lah. SLTA ya tuh kan masalah ilmu gizinya kan sudah berbeda dibandingkan kalau dia hanya lulusan SD. Nah, ini itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kayaknya sudah tidak zaman lah. Kemudian perbedaan gender, wah perempuan hanya gini. Apalagi maaf kalau kita bicara ke depan, kan tidak mungkin apa-apa diserahkan kepada laki-laki saja. Padahal ada bidang-bidang tertentu yang notabene harus dilakukan oleh para wanita, para perempuan. Nah, kalau mereka punya mindset, wah anak putri itu cukup, mau apa tuh paling-paling ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga yang cerdas, yang berpendidikan, dia akan pinter mengelola keuangan, pinter mengelola pendidikan anak, pinter mengelola kesehatan anak, sehingga nantinya generasi muda, anak-anak kita kan menjadi anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Itu kan juga dipengaruhi oleh pendidikan seorang ibu, Mas Iqbal ya. Oke. Baik, nah selanjutnya ini pertanyaan terakhir ada dari Mbah Gundul di Sapura nih. Tadi sempat dijelaskan Pak kalau misalnya bentuk support dari masyarakat bisa dalam berbagai macam bentuk kepada instansi sekolah. Nah ini tolong minta dijelaskan apa bedanya antara bantuan dengan pungutan nih yang diberikan kepada sekolahan. Kita kembali ke depan lagi Mas Iqbal tadi di PP yang tadi nomor 75 tahun 2016 itu sudah di pasal nomor 1 itu sudah dijelaskan kalau kita baca. Di sini kalau bantuan Mas Iqbal, bantuan pendidikan ini bisa diartikan yang selanjutnya disebut dengan bantuan adalah pemberian berupa uang, barang, jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua atau wali dengan syarat yang disepakati oleh para pihak. Jadi di situ ada kesepakatan. Terus yang namanya pungutan ya. Nah, ini beda lagi kalau ini. Ini yang jadi sekarang menakutkan karena ini sangat diawasi. Apa itu yang dimaksud dengan pungutan pendidikan? Yang selanjutnya disebut dengan pungutan itu adalah penarikan uang oleh pihak sekolah kepada peserta didik, orang tua atau wali yang bersifat wajib, Mas. Ini digarisbawahi wajib. Jadi sepihak dari sekolah itu mengharuskan ini loh sekolahan kita akan membangun laborat 150 juta jumlah siswanya misalkan lah 300 anak, maka setiap orang harus mengiur memberikan sumbangan
dalam tanda kutip itu 500.000 per orang itu pungutan, Mas. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu coba kita lihat anak-anak kita di tempat kita SMP kita ini kita belum punya laborat, Pak. Kami sudah mengasalkan pemerintah, tapi ternyata juga masih menunggu karena harus berantri dengan sekolah yang lain. Nah, monggo Bapak Ibu kira-kira gimana supaya anak-anak kita bisa belajar di laborat tanpa menunggu bantuan pemerintah. Monggo terserah bagaimana. Kemudian masyarakat berembuk, ya udah Pak, ini kami rencana mau membuat tapi tidak sebagus yang dari pemerintah, Pak. Yang penting untuk praktek anak bisa dikelola oleh masyarakat sendiri, oleh wali murid tanpa ada paksaan. Mereka yang betul-betul tidak mampu tidak diminta bantuannya. Yang mampu mungkin yang kaya, yang punya aset banyak mungkin, wah aku semennya saja Pak, aku ini yang namanya bantuan. Jadi beda, Mas, kalau pungutan itu lebih sepihak yang sekolah memaksakan, tapi kalau yang berupa bantuan itu bukan hanya, jadi sekolah hanya memberikan inilah kebutuhan kami seperti ini, masyarakat ya udah Pak kami kuatnya seperti ini. Ini agak berbeda, Mas. Jadi memang bagi orang awam agak sulit, apalagi kalau sudah sampai di bawah. Ini ada urunan lagi ke sekolah sekian. Mereka tahunya itu pungutan, padahal itu harapan dari komite itu adalah berupa bantuan. Ini yang memang perlu pemahaman untuk diluruskan, Mas Iqbal. Iya. Oke, nah ini menarik juga karena seringkali terjadi kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Betul seperti sekali. Itu ya. Padahal ya mau tidak mau tanpa kita sadari memang kebutuhan dari satuan pendidikan ya memang jatuhnya juga dinikmati oleh anak didik lagi. Betul seperti sekali. Itu Pak. Baik. Ya. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan ini sebenarnya antara masyarakat dengan satuan pendidikan kadang kan memang butuh adanya jembatan. Apakah pemerintah di sini boleh nih ikut ambil bagian penjembatannya antara satuan pendidikan dengan adanya masyarakat agar bisa ikut serta dalam pelaksanaan pendidikan seperti itu, Pak? Ya. Mas Iqbal, ini sebetulnya kalau dalam aturan yang tadi disebut Pak Yuyun tentang komite sekolah, iya betul. Itu berarti sudah rambu-rambu dari pemerintah, Mas. Dan itu memang ada aturannya, ada undang-undangnya bahwa dibentuk komite sekolah sebagai jembatan untuk menjembatani kepentingan masyarakat dan juga kepentingan sekolah. Yang diharapkan sekolah itu kan bagaimana sekolah berjalan lancar, sarana prasarana cukup dan sebagainya. Yang diharapkan pemerintah, masyarakat itu kan kualitas lulusan. Betul. Bagaimana anak saya lulus dari sekolah ini, karakternya baik, sopan santunnya terpuji, akhlaknya bagus, keterampilannya. Ini sebenarnya sudah dijembatani, Mas, melalui komite. Hanya saja mungkin ada lembaga-lembaga sekolah-sekolah tertentu yang mungkin hubungan antara peran komite ini mungkin belum optimal, Mas. Okay, betul. Ini salah satu pengalaman kemarin, Mas. Saya datang di suatu lembaga ini. Lembaga, Pak, kok ini cepat sekali pembangunannya? Gini loh, Pak. Bercerita ini biar gini. Ini ada pihak wali murid yang notabene kemampuannya kan berbeda-beda. Sehingga ada yang kadang mengasih semen berapa sak tadi sudah disebutkan, ada yang ngasih pasir, terus ada yang ngasih bata, sehingga kebutuhan di suatu lembaga tersebut untuk bangunan bisa tercukupi. Itu seperti itu, sehingga ini sangat sentral menurut saya untuk peran komite ini, sehingga bisa menjembatani kebutuhan di sekolah seperti apa, terus nanti bisa menggali dengan masyarakat seperti apa, sehingga bisa terbentuk kolaborasi yang luar biasa ke depannya. Oke, berarti memang kolaborasi sangat dibutuhkan ya dalam satuan pendidikan. Banyak elemen masyarakat yang perlu ikut ambil bagian, tidak hanya guru, tapi masyarakat, organisasi setempat, pemerintah desa, bahkan pemerintah pusat pun diharapkan ikut serta juga ya Pak Adi. Kuncinya kalau bagi saya satu kata, Mas, bagaimana menjalin komunikasi yang baik dari pihak sekolah kepada masyarakat, kepada dalam hal ini perangkat desa, kepada dunia industri, dunia usaha yang ada di daerah itu. Kalau sudah terjalin komunikasi, saya yakin tidak ada sesuatu yang saling mencurigai, kemudian tidak ada yang kemudian menyalahgunakan, tapi juga itu harus disertai dengan transparansi
dari pihak sekolah itu sendiri. Gitu Mas Iqbal. Baik, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. Tapi waktu kita sudah selesai. Mungkin sebagai penutup nih Pak, masing-masing harapannya nih ke depannya bagaimana keinginannya agar masyarakat ini bisa lebih ikut berperan aktif dalam pelaksanaan pendidikan yang ada di lingkungan sekitarnya. Harapannya silakan Dari Pak. saya yang pertama Mas Iqbal. Sebetulnya sekolah itu milik siapa toh? Ini pertanyaan enggak perlu dijawab tapi perlu dipikirkan. Sekolahan bukan milik Bapak Ibu guru, bukan milik kepala sekolah, tapi notabene milik masyarakat. Yang kedua, siapa yang akan mengenyam jika anak-anak pendidikannya tercukupi, jika anak-anak sukses pendidikannya? Bukan Bapak Ibu guru, tapi juga kembali ke masyarakat. Sehingga dengan seperti itu, mari kita bersama-sama kita sengkuyung Wonosobo bagaimana masyarakat itu bisa peduli pendidikan, juga lembaga pendidikan sekolah-sekolahnya itu bisa istilahnya itu memberikan pelayanan yang prima, yang maksimal agar masyarakatnya itu puas dengan sekolah yang ada, yang nantinya bersama-sama akan menghasilkan generasi muda, generasi masa depan Indonesia seperti harapan kita semua. Itu dari saya. Mungkin Pak Yudi mau menambahkan. Iya, kalau saya menambahkan ini bisa kita tarik kesimpulan dari pembicaraan hari ini, Nggih. Salah satunya peran serta masyarakat dalam pendidikan adalah investasi jangka panjang yang sangat penting. Dengan bekerja sama, sekolah dan masyarakat dapat menciptakan generasi muda yang tadi sudah disebutkan, cerdas, kreatif, dan siap menghadapi tantangan yang masa depan. Kita nggak tahu hari ini tantangannya seperti ini, 25 tahun atau 10 tahun lagi atau berapa tahun akan lebih seperti apa. Yang kedua, peran serta masyarakat dalam pendidikan sangatlah penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata, khususnya di Kabupaten Wonosobo. Dengan berbagai cara yang tadi sudah saya contohkan yang disebutkan awal dan dapat dilakukan. Masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam membangun generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih kepada dua narasumber yang sudah hadir. Yang pertama ada Bapak Praptadi SPDSD selaku Korwil Kecamatan Mojo Tengah. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Kemudian yang kedua ada Bapak Yuyun Surono SPD selaku pengawas SD dari Kecamatan Mojo Tengah. Iya, terima kasih. Semoga pembahasan hari ini dapat bermanfaat bagi Pesona Inspira dan nantikan bincang pendidikan selanjutnya dengan tema yang tidak kalah menarik hanya di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Saya Iqbal Santosa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.